Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Kita percaya kita masih ada di sini semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah ini. Saya akan bawakan satu buah ayat untuk pembukaan. Di Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lukamu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali kita merasa bisa untuk menentukan setiap jalan kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan untuk kita, jalan yang terbaik untuk masa depan kita. Karena segala sesuatu dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Mari kita lupakan, mari kita tinggalkan semua beban hidup kita di rumah saja. Kita harus fokus kepada Tuhan pagi ini. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai memuji Tuhan. Terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud ya Yesus padamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan dengan segenap hati, kita ulangi pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat ya Yesus, dengan darah yang tercurah, dengan darah ampuniku atas dosa, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku.
Sungguh baik kasih setia Tuhan. Mari kita sembah Dia, sebab Dia yang layak untuk ditinggikan. Karena kasih setianya, kita masih bisa berada di sini. Dan percayalah bahwa Tuhan akan terus menyertai. Amin Yesus. Oh, Kau layak disembah, mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, kita akan berdoa untuk membuka ibadah ini. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau yang akan bekerja di tempat ini Tuhan. Kau yang akan berdiri di tengah-tengah kami Tuhan, untuk memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Bahkan setiap detik Kau akan sertai dalam nama-Mu Yesus. Kami percaya Kau akan lindungi sertai saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya tibakan di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Untuk bisa memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan memimpin Tuhan, memimpin pujian Tuhan. Kiranya Kau pakai Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarkan kuasa-Mu yang bekerja. Saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Biarkan Engkau yang menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata hadir di dalam tempat ini dan di dalam pujian ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kasih karya Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Kasih-Nya sungguh nyata dalam setiap hembus nafas kita. Setiap harapan kita ada dalam nama-Nya. Amin. Kita akan pujikan harapanku di dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, oh darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Sebab nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku, harapanku, harapanku,
nyanyikan dari awal pujian ini. Kasih-Mu Tuhan. Kau pegang hidupku, Yesus. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup, oh harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku memandang-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku memandang-Mu. Yesus, sungguh baik Tuhan, layak ditinggikan Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan. Oh, ya Yesus, ya Yesus. Oh, haleluya. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku memandang-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku memandang-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku memandang-Mu. Ku percaya, katakan ku percaya. Ku percaya, ku memandang-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab yang layak ditinggikan, sebab yang layak untuk disembah. Amin. Haleluya, ada sukacita hari ini Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih. Kita akan pujikan Aku Diberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan penuh semangat dan penuh sukacita. Amin. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi.
setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kebalasanku, kebalasanku limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi sangat sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah yang sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya, ya Yesus, sangat besar bagiku. Dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat saudara? Masih tetap bangkit berdiri? Kita pujikan. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa. Dia
kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Terpujilah Engkau Raja, Jalla Raja. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya Yesus, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Ya, tiba saatnya, silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan tulus untuk memuji dan memuliakan Tuhan, agar kita bisa mendengarkan firman-Nya dengan baik dan melakukannya. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya Yesus. Pengorbananmu yang termulia, selamatkanku Yesus. Amin. Amin Yesus. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku dalam hidup. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal pujian ini dengan sepenuh hati. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembahnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kenapa kan ku balas Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, selamanya ku sembah Kau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berkumpul untuk kembali menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, biarlah kiranya Tuhan, Kau menerima setiap puji-pujian yang keluar dari hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya melalui dia Tuhan memberitakan kebenaran-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Haleluya, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam rumah Tuhan di hari Minggu ini, hari yang begitu udara, cuaca yang begitu baik. Pertama saya bersyukur, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayai saya pada saat pagi hari ini untuk melayani saudara-saudara yang ada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bukan kuat, bukan gagah. Ya, bukan karena kita cakap untuk kita selalu memelihara hidup kita, ya. Kita selalu menjaga, merawat, ya, bukan karena kita bisa, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara masih diberi kesempatan, ya, hidup, kekuatan, kesehatan, nafas kita mau pakai untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau dari tempat ini saya juga turut berduka cita atas dipanggilnya Bapak Rumoko yang waktu hari Rabu, ya. Selasa Tuhan panggil, ya, semuanya itu kita tidak ada menyangka, tidak menduga, semua yang sehat, ya, sehat. Kalau dipikir yang sakit sebetulnya istri, ya, tapi Tuhan mengizinkan juga Bapak Rum dipanggil Tuhan, tapi dia sudah mengalami kebahagiaan. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati di hari-hari ini, di sekarang ini, ya, karena apa? Mereka sudah diberikan suatu, ya, lepasan, kemenangan, saudara. Yang kita ini tunggu gilirannya. Amin. Siap, saudara? Siap nggak siap? Ya, kalau udah waktunya Tuhan, kita tidak bisa menolak. Benar, saudara? Semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, saya hari ini merasa suami sudah, ya, 50 hari, ya, lebih tidak ada bersama dengan kita. Ya, seakan-akan selalu mengingat ada di samping. Ya, sepertinya lagi keluar kota. Biasa pelayanan di luar kota. Secara manusia saya itu masih seperti itu. Tapi saya harus belajar mengikhlaskan. Amin. Apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Ya, tapi saya bersyukur, puji Tuhan. Sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengadakan dengan saya perjamuan kudus. Ya, saya kok juga heran pada waktu itu, ya, kami melakukan perjamuan kudus berdua hanya di kamar, ya, dengar streaming. Setelah habis itu didoakan, ya, masih saya tidak secara pemikiran saya, logika saya, ya, saya beranggap itu dia itu saat itu belum menghembuskan napas, kayak masih linglung, masih apa, ya. Tapi itulah caranya Tuhan, tapi luar biasa, ya, apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Amin, saudara. Ya, saya boleh mengenang bagaimana dia itu spiritnya. Kalau melayani Tuhan luar biasa, mengebu-ngebu. Ya, tidak terasa saya dengan dia sudah 25 tahun. Istilahnya perak, ya. Saya bertemu, ya, saya bisa menjalin hubungan dan menikah dan mempunyai kedua orang anak ini 25 tahun. Tidak terasa. Disitulah Tuhan mempercayakan itu suami, istri, anak, ya, semua itu titipan. Kita tidak bisa, ya, menguasai dia, itu harus milik kita, sampai itu titipan, saudara, ya. Sebab itu pada saat pagi ini kita masih diberikan hidup, diberikan kekuatan, kesehatan, masih diberikan umur panjang. Mari kita lebih giat lagi untuk setia melayani Tuhan. Amin. Ya, jangan tinggalkan jam ibadah. Ya, sudah ibadahnya sekarang kita cuma bisa bertemu 1 minggu sekali, udah gitu bolong-bolong nggak datang, aduh tambah parah, saudara, ya. Biarlah hidup yang Tuhan beri ini, kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Pujiannya tadi awalnya itu tentang salib. Ya, tentang salib. Kok saya itu enggak ada janjian dengan Bapak Yohanes ya. Ya, lagu dengan firman Tuhan pagi hari ini. Yaitu berbicara tentang salib. Itu menandakan kemuliaan Tuhan. Berbicara salib. Aduh saudara, secara daging katakan ya. Di daging kita ini seakan-akan kalau bicara salib itu berat. Ya, kesengsaraan. Ya, bagaimana Yesus yang sudah mati bagi saya dengan saudara sampai kita memperoleh keselamatan, ya sampai pada akhirnya ya yaitu kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dengan saya. Mari pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan firman Tuhanlah kita akan dibentuk, kita akan bertumbuh, kita akan kuat iman kita. Di hari-hari ini tidak ada lain selain hanya firman dan Roh Kudus yang memberi kekuatan saudara dengan saya. Amin. Kita junjung kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lain. Kita mau lari kemana? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang menakutkan kata firman Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai firman dan Roh Kudus. Ya, itulah yang memampukan untuk kita tetap berdiri dan tetap setia di dalam Tuhan. Hanya itulah kekuatan saudara dengan saya. Mari kita buka di dalam Yohanes, tapi Yohanes pasal yang ke-17. Firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-17 ya ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Satu pasal ini saudara, saya akan memberikan firman ini, biarlah Roh Kudus yang akan nanti senantiasa berbicara dalam hidup saudara dengan saya, kita terima dengan hati yang benar-benar terbuka kepada Tuhan. Amin. Doa Tuhan Yesus, saudara dikatakan ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia.
dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam, agar aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin saudara. Satu pasal perikop ini, kalau orang yang memang jarang membaca Alkitab firman Tuhan, kok doa nemen ya ayatnya ya. Tapi kalau orang yang cinta firman, mau panjang mau pendek, tapi firman ini adalah firman yang hidup. Amin. Firman yang hidup ya. Kalau kita makan satu hari, kita manusia tubuh ini perlu disuplai makanan ya. Ya memang kalau orang puasa memang ya nggak perlu makan minum. Tetapi kita selama kita hidup ya, organ tubuh kita ini berjalan terus, bergiling terus, kita harus diberi makan satu hari 3 kali makan. Ada yang 4, ada yang 5, kalau rasa luwe, lapar ya. Itulah untuk manusia itu melanjut tetap hidup, bertahan hidup. Ya, tahan hidup. Nah firman ini adalah segala-galanya. Untuk kita rohani kita dihidup. Amin. Gak mati secara rohani. Ya, memang kita seakan-akan kita hidup secara tubuh. Tapi rohani kita mati apa hidup itu tergantung saudara dengan Tuhan. Sampai di mana ukurannya. Bertumbuhnya firman tiap minggu dikasih firman. Ada streaming semuanya itu ya.
sosial media, semua pendeta siapa semua bawa firman, berikan firman, hari-hari ini firman tuh. Karena itulah kekuatan kita. Tidak ada lain. Gak takut, khawatir, cemas. Ya. Karena perlindungan kita hanya kepada firman. Dikatakan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, bukan waktu murid-murid yang 12 murid itu saja. Tetapi saudara dengan saya adalah murid-murid Tuhan. Didoakan, dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya dipermuliakan anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau. Ya, saya dipermuliakan engkau, yaitu Bapa, melalui Yesus Kristus mempermuliakan Bapa di surga, menjadi satu anak dengan Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dikatakan kenapa Bapa telah saatnya Yesus berdoa, yaitu dipermuliakan. Bagaimana cara mempermuliakan? Yaitu berbicara jalan untuk memuliakan Tuhan itu, yaitu berita tentang salib. Kalau tidak ada salib, maka tidak akan terjadi keselamatan, tidak akan jadi ya pemulihan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib itu keselamatan saudara dengan saya. Kita bisa menikmati hari ini karena pengorbanan Yesus. Amin. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus, kita ada di dalam dosa, kita ada dalam penghukuman. Ya. Kenapa firman Tuhan dikatakan ya di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita akan baca 1 Korintus 1 ayat 18. Saya minta Bapak Nale untuk membacakan. Biasa Bapak Nale ini masih bisa matanya Bapak Nale. Bapak Nale dengan suara yang lantang. Haleluya. Oh, Bapak Nale bawa kacamata. Oh, enggak bawa Alkitab. Enggak bisa lihat di sini Bapak Nale. Oh ya, puji Tuhan ya. Bapak Nale usia sudah 95 ya. Oh, haleluya. Ya, dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi yang kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah suatu kekuatan Tuhan. Makanya saya pernah dengar, heran, ada suatu yang tadinya Kristen ya. Yang tadinya anak Tuhan. Waduh, saya dengar itu juga, kenapa dia berpaling kepada yang agama lain. Ya, tidak mempercayai. Tuhan dikatakan dia menyelidiki itu firmannya, bukan firmannya itu, bukunya mereka lah ya. Tapi bodohnya saudara, udah tahu bahwa Yesus, bahwa benar-benar adalah sudah mati bagi saudara dengan saya. Ya, bagi mereka adalah satu kebodohan. Karena mereka tidak tahu, tidak mengenal secara pribadi siapa Yesus. Mereka cuma mengenal secara logika. Ya. Semuanya mereka baca, mereka terima, mereka saring, mereka pikir secara logika, pikiran mereka. Tetapi kalau Roh Kudus, kalau saudara dengan saya sudah mempercayai Yesus, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Amin. Apapun keadaan kita, kan kita tahu bahwa Yesus yang sudah disalib, mengorbankan dirinya, ya, dia sudah mencurahkan darahnya yang sangat mulia. Kenapa dikatakan doa Tuhan Yesus bahwa Bapa permuliakanlah. Bagaimana dengan mempermuliakan melalui salib? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, dikatakan, ya, bahwa dikatakan tadi adalah suatu kebodohan, ya, saudara. Saudara dengan saya, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, salib itu adalah kekuatan kita.
Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya, kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara tahu saat Adam dan Hawa jatuh, ya itu bapak kita sebelum kita ada, Adam dan Hawa kan jatuh. Ya, jatuh dalam dosa. Ya, sampai sekarang kita ada keturunan Adam dan Hawa. Kita orang yang sudah berdosa. Tetapi saudara dengan saya boleh diangkat, diambil dari lubang ya, diambil dari pokok kalau kita melihat ke belakang, flashback kembali bagaimana dosa kita, bagaimana perlakuan kita, bagaimana watak karakter kita yang dulu sebelum kita terima Yesus. Saya yakin di sini semua udah dibaptis, apa ada yang belum dibaptis di sini? Itu adalah satu untuk kita menjadi satu dengan Bapa. Kita mendengar firman Tuhan. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang buat melenceng, yang membuat kita itu, aduh bener gak ya? Aduh kok Bapak apa Tuhan itu kok ada Bapa, Anak dan Roh Kudus, kok ada bisa begini-begini. Itu secara logika. Kalau kita mau berdebatkan Alkitab, ya saya ingat almarhum ya. Dia katakan, banyak yang teman-teman yang ingin berdebat tentang kebenaran firman mengenai Alkitab. Tapi tidak bisa didebatkan. Camatan itu kalau saudara percaya Yesus tetap percaya. Jangan pakai akal ya. Kok dia bisa begini, begitu. Ya firman itu banyak sekarang ajaran hati-hati. Ya hati-hati. Oh saudara ya banyak masukan yang lain-lain ya. Bukan dari firman Tuhan. Istilahnya kalau makan sudah bercampur aduk ya. Satu hari ya gado-gado, ya rujak, ya apa semua masuk ya. Perut semua apa, gimana perutnya? Enak enggak? Ya, semua masuk, ada minuman asam, minuman manis, ada kopi. Ya kayak begitu, enak enggak perutnya? Rasa mendedek perut ini, bener enggak? Iya kan? Ya. Oleh sebab itu kau dipercayakan Tuhan di tempat ini. Tetap sekali di Ebenezer, tetap di Ebenezer. Amin. Jangan melok serono, melok sini. Itu enggak punya pendirian. Ya. Sekarang enggak punya pendirian harus mantap. Amin. Ya. Itu berarti belajar jemaat itu belum dewasa di dalam Tuhan, belum mengenal Yesus secara pribadi. Ayo disuruh ke sana, ayo melo, okono ana berkate. Setiap bulan, setiap minggu dapat beras, ya, dapat apa? Sembako, dapat duit misalnya. Memang ada seperti itu. Dia melo, tapi dia punya apa? Dia punya pengertian firman belum dalam istilahnya. Belum mengerti bagaimana Yesus yang sudah ya, kita harus belajar, harus menerima bahwa sekali percaya Yesus tetap percaya Yesus. Dan kita tahu kebenaran itu adalah daripada firman Tuhan. Di firman Tuhan katakan jangan ditambah, jangan dikurang. Itu firman Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah yang kedua saudara, firman Tuhan katakan, di sini ayat 3, ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Daripada siapa jalan lain selain kepada Yesus Kristus yang Tuhan sudah utus. Diberikan kuasa. Saudara sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, sudah diberikan suatu mandat yaitu kuasa. Percaya saudara sudah memiliki kuasa? Loh, wah ragu-ragu nih. Katanya percaya Yesus, mengenal Yesus. Berarti saudara sudah diberikan kuasa. Mari supaya lebih jelas lagi kita baca dalam 1 Yohanes. Ya di sini. Mari saudara buka di dalam 1 Yohanes 1, ya pasal 1 ayat 12. Coba ditambah 1 Yohanes. Enggak, maksudnya pasal 1. Yohanes pasal 1.
Iya. Sudah? Injil Yohanes maksudnya. Iya, Yohanes 1 ayat 11. Bentar, iya, nah sini saya akan bacakan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Percaya dalam nama siapa, saudara? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sudah diberikan kuasa. Sudah diberikan kuasa, senjata, kris. Wah, kris misalnya ya, bukan kris ya, kita kayak punya suatu benda kris, yaitu Kristus, senjata. Ya, kalau orang mau berperang, nggak mungkin saudara nggak punya pegangan. Yang mati ya, maksudnya mati konyol. Berperang tidak memiliki senjata, benar gak? Ya, untuk menjaga ya. Masa itu maksudnya itu dikatakan bahwa setelah kita percaya kepada Yesus, tetapi semua orang menerimanya. Saudara kan sudah menerima Yesus. Amin. Diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Saudara misalnya mau ke hutan. Ya, paling ada takut, nanti saya diserang yang di hutan ya, serigala kek, ya macan kek apa ya, memang secara manusia takut ya. Tapi percayalah kita diberikan kuasa. Amin. Untuk melawan ya. Kalau kuasa itu ada, maka kita dapat melawan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa ya, bahwa kita diberikan kuasa. Orang yang percaya sudah diberikan kuasa senjata Allah. Saudara harus percaya kuasa apa? Roh Kudus. Sudah penuh Roh Kudus belum di sini semua? Jangan nanti kita tunggu pencurahan Roh Kudus ya, pencurahan hari Pantekosta. Aduh, ya itu jadi rutinitas, itu jadi kebiasaan. Roh Kudus tuh enggak tunggu nanti tunggu hari Pantekosta ya. Tapi Roh Kudus itu bisa selalu ada dalam hidup saudara dengan saya. Anak mau sakit, siapa sakit, kita diberikan kuasa sebelum kita ke dokter. Dokter punya ilmu untuk menyembuhkan, ilmu istilahnya secara ya dunia dia punya ilmu kedokteran. Kalau kita ilmu dalam ketuhanan istilahnya. Karena kita apa? Diberikan kuasa. Apa-apa? Oh, harus ke Pak Pendeta dulu. Lah kalau Pak Pendeta, Bu Pendetanya enggak ada, ayo. Tapi diberikan, saudara udah menjadi anak-anak Allah. Percaya enggak sih saudara ini anak Allah? Percaya? Amin. Lah, gunakan itu. Itu harus digunakan. Amin. Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus anak saya sembuh. Ya memang semuanya Tuhan izinin segala sesuatu, tapi kita udah mau Tuhan ya, Tuhan tetap menolong saya percaya Tuhan adalah ya memberikan kuasa. Ya, bagaimana orang buta bisa melihat orang lumpuh? Kita lihat dalam firman Tuhan sebelumnya. Saya mempercepat saja waktunya. Ya, bahwa diberikan kuasa. Ya, oleh sebab itu untuk kita senantiasa dikatakan engkau akan menjadi saksiku. Dikatakan diberikan kuasa di mana? Yerusalem, Yudea, mana? Ya, diberikan kuasa untuk memberitakan firman. Ya bukan saja untuk pekerjaan, maksudnya, hamba Tuhan saja yang diberikan kuasa untuk menyampaikan firman. Tidak, saudara bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang yang lain. Pakai itu, diasah. Mau kita untuk memotong sesuatu, pisau kita tumpul. Gimana itu? Gak bisa, ibu-ibu kalau masak itu ya, gak seneng kalau itu kita masak, tuh pisau tumpul, bener gak? Ya kan? Harus diasah. Percayalah kita ini udah anak-anak Tuhan, sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya oleh sebab itu salib itu jangan kita tolak. Ya
Ya jangan kita, ya itulah kita sudah dikodratkan Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan sudah menang. Ya, aduh kenapa lagi masalah? Iya semua ada masalah. Tetapi yakinlah bahwa di firman Tuhan dikatakan bahwa engkau akan kuberikan kuasa. Kuasa di dalam dunia ini maupun kuasa yang di dalam Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari. Aduh aku ini orang yang berdosa sekali. Aku orang yang sudah bejat, orang apa. Tidak saudara, kalau saudara memang sudah bertobat, pengampunan kepada Tuhan, ya percaya bahwa saudara adalah anak Tuhan, anak Yesus, maka saudara akan diberikan ya kuasa untuk dapat melewati semua. Kita lihat Daniel, siapa Daniel itu? Sama dengan saya dengan saudara. Ya sama manusia makan nasi, ya sama juga dia kalau dicubit ya rasa sakit. Tapi Daniel itu ada di goa singa. Goa singa. Sampai raja ini senang dengan raja dari sini senang sama Daniel. Sampai dia puasa untuk Daniel. Daniel ada orang yang baik tapi dia kena fitnah. Dia kena ya, pokoknya dia udah oleh pemimpin-pemimpin ya yang tidak suka. Yang memfitnah Daniel. Memang Daniel itu berdoa. Jadi dilihatlah kesalahan Daniel, dilaporlah kepada raja. Dibilang, Daniel, apakah Tuhanmu masih menolong engkau? Apa dia katakan? Dari goa singa itu. Dari goa. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku masih hidup. Tuhanku yang menolong. Tidak ada, jadi itu singa dikatupkan. Ya, dikatupkan, ya Tuhan. Ya. Jadi kita kalau kita punya kuasa, apapun kuasa iblis, saya pun kadang ya berdoa, saya minta dalam nama Yesus. Kita harus berdoa, Tuhan Kau udah berikan kuasa itu. Saya dapat bisa berdoa, saya boleh menguasai dalam nama Yesus. Engkau tolong saya Tuhan, Engkau bela saya Tuhan. Yaitu kita untuk mempermuliakan. Kenapa harus ada salib? Supaya ya Allahku, supaya Engkau dan Engkau ada dalamku, aku ada di dalammu, dipermuliakan. Jadi Tuhan itu sudah ada sejak dunia, dikatakan bahwa Allah adalah Yesus, itu adalah firman. Semuanya jadi ini karena firman. Dinyatakan melalui tubuh Yesus Kristus. Ya, jadi melalui firman. Semua karena berbicara firman untuk saksian hidup saudara dengan saya. Ya, ayat 11 ya, saya akan loncat di sini, ayat 11 dikatakan tadi ayat 11, dan aku tidak ada lagi dalam dunia tetapi mereka masih ada dalam dunia. Sebab aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, bahwa tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Yang tiga, yaitu di dalam namaku, di dalam nama kuasa Tuhan. Kenapa selalu kita berdoa tidak memakai nama Tuhan Yesus? Ya, kadang ya Allah, ya Tuhan. Saya ingat almarhumnya Pak Adi, mertua saya. Dia tidak suka kalau bawa firman. Ya, sepintar apapun, sefasih apapun, secanggih apapun, kalau tidak ada nama Yesus, aduh, itu tidak disahkan. Kan harus di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pernah waktu dulu guru sekolah Alkitab. Bapak, ada bagus. Waduh, firmannya diberkati. Cuma sayang Pak, tidak ada nama Yesus. Ada juga seangkatan dengan saya. Wah, orangnya memang penginjilan. Berapi. Katakan ditegur. Maaf Bro, semua bagus dari awal pertengahan. Tapi sayang, namanya
Yesus. Saudara misalnya perlu sama orang, cari namanya siapa ya? Aduh nggak tahu ya, masa mau tebak-tebak, bener gak? Ya nggak ketemu lah, bener ya? Ada yang namanya Joni, namanya siapa ya? Namanya Joni, Matius, Markus, ya, atau namanya Iwan lah ya, Pak Yohanes misalnya. Pak mau cari siapa Bu? Siapa ya? Lupa. Sampai kapanpun nggak ketemu, bener gak? Karena tidak jelas spesifik namanya siapa yang saudara tuju. Yaitu nama Tuhan Yesus. Kalau berdoa itu harus pakai nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, harus pakai nama Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Mari ya, kalau kita berdoa itu harus pakai nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jangan kita berdoa itu tidak ada tujuannya, yaitu segala sesuatu itu kita harus memakai dalam nama Tuhan Yesus. Mengenal nama Tuhan Yesus, ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Ya, Yohanes, bukan Bapak Yohanes, ya iya nama Bapak Yohanes. Yohanes ayat 16 ayat 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Haleluya. Ya. Sudah dapat? Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-12. Ayat 12 Ayu. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Loh, itu ayat berapa? Ayat yang ke-12. Kolose. Bentar ya. Oh maaf saudara, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Ya. Sebentar ya. Itu berbicara bahwa di dalam nama Yesus, apa saya salah catat ya, nomor itunya ya. Ayat apa? Ayat 10, ayat 9 dan 10 coba. Ya. Haleluya. Supaya bahwa bertekuk lutut segala yang ada segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan ada yang ada di bawah. Supaya di dalam nama Yesus, ya, di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut semua. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa di dalam nama Yesus, ya, apapun yang saudara dengan saya minta, ya, bahwa di dalam nama Yesus segala sesuatunya, ya, kalau kita minta, ya, Tuhan minta katanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa aku, ayat 15, aku telah meminta supaya engkau jangan mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenarannya. Ya, di sini ayat yang kita akan loncat di dalam ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan
yang Engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bagaimana bahwa kalau kita sudah jadi satu dengan Yesus, dibenarkan dengan Yesus, dikuduskan dengan Yesus, bagaimana cara kita dikuduskan dengan Yesus? Yaitu kalau kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak bisa. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Dengan kekudusan kita dapat melihat Tuhan. Dengan kekudusan kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Ya, saudara yang dikasih, dengan firman Tuhan kita dapat melakukannya. Kalau tidak ada firman Tuhan, ya, saudara tidak akan dapat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini tanpa kita mempunyai kekudusan di dalam Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari ya pada saat pagi hari ini, ya, kita mau belajar, ya, kita mau bagaimana Bapa yaitu kita minta di dalam nama Yesus supaya dipermuliakanlah Yesus selalu di mana hidup yang kekal diberikan dalam hidup saudara dengan saya. Tujuan kita mempunyai ada hidup yang kekal, kita mempunyai tujuan. Orang hidup harus mempunyai tujuan. Amin. Jangan orang hidup itu seakan ya kalau aku hidup ya harus beginilah, harus begitu. Kita harus mempunyai suatu hal yang mempunyai satu hal yang greget gitu loh. Hidup itu aja jangan kayak ya begini-begini aja, ya atau apa. Udahlah, begini aja deh. Enggak, saudara, harus mempunyai satu hal yang bisa bertumbuh, harus bisa suatu hal yang kita bisa, oh saya sudah mendengar firman Tuhan, saya sudah baca firman Tuhan. Oh firman Tuhan ini luar biasa ya. Itulah yang memerdekakan saudara dengan saya. Kita tidak bisa bersih, kita tidak bisa kudus, kita tidak bisa suci kalau kita tidak dengan firman Tuhan. Kuduslah engkau karena aku kudus. Ya memang kita dari orang yang tidak kudus, orang yang berdosa. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, saudara sudah menerima Yesus, sudah dibaptis dan hidup oleh Roh Kudus. Maka saya percaya ya bahwa nama Yesus dan hidup yang kekal itu, ya nanti kita masih di dunia ini, memang pencobaan masalah itu selalu ada. Tetapi jangan kita khawatir, jangan kita takut, jangan kita cemas karena doa Tuhan Yesus ya dalam perikop 1 pasal ayat 17 ini. Bahwa aku ada dalam kamu, kamu ada dalam aku. Kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Janji firman Tuhan seperti itu. Diiman, amin. Ya. Bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada zaman kesudahan. Ya, seperti itu. Bukan hari ini saja Tuhan tolong kan dalam hidup saudara dengan saya. Bukan hari ini saja saudara waktu enggak ada beras, ya. Seakan-akan saudara mengalami jalan buntu, tiba-tiba oh puji Tuhan saya dapat berkat. Oh puji Tuhan ada Tuhan mengirimkan seorang untuk menolong saya. Kita harus yakin bahwa kuasa yang ada dalam hidup saudara dengan saya sebagai anak-anak Tuhan kita pakai, ya. Puji Tuhan, saksian ya, saudara yang dikasih lihat seperti pagi hari ini saya nggak akan pernah lupa itu kehidupan yang selalu Tuhan berikan, umur panjang. Memang di tangan Tuhan bagaimana Ibu Sri Bumiem ya, Tuhan itu selalu Sri karena banyak namanya Sri sini ya. Sri Muleo, Sri ada 3 dapat Sri ya. Itu luar biasa ya. Mari ada juga saya mendengar saksian saudara ya, sudah jantungnya bocor ya. Semuanya sudah sudah di sini pakai ring, bocor udah katanya saya mendengar kesaksian sudah 2 liter darah keluar dari paru-paru atau apa. Ya, padahal COVID begini kan sebetulnya sudah parah. Tapi dia nggak kena COVID, misalnya dia udah nggak pakai oksigen. Padahal paru-parunya, jantungnya udah bermasalah. Maaf kemarin saya ketemu, memang bukan anak Tuhan ya. Saya punya teman yang bukan percaya pada Tuhan, ya Muslim gitu. Dia bilang suami saya itu
udah liver, ya lambung, ususnya sudah luka. Jadi setiap makan itu harus di blender, di jus. Mau makan sayur, mau makan apa, semua di jus. Aduh, bagaimana hidup kayak begini? Paling itu antara kita bilang, aduh tinggal out gitu ya, secara manusia out paling ya. Tapi saya menceritakan kesaksian. Kalau menurut kepercayaan saya katakan kepada dia, ada orang yang sudah, saya saksikan Ibu Sri ini, saya saksikan ke dia. Saya katakan, Sis maaf ya di tempat saya bilang ada jemaat yang sudah, maaf bicara, mata putihnya yang kelihatan. Ini ada yang saksinya masih hidup sekarang. Matanya sudah putih semua, udah tidak ada hitamnya. Ya maksudnya udah lihat ke atas, udah tinggal gini, Tuhan gini, udah nggak ada. Itu saya bilang udah gitu kakinya itu ya sudah kakinya Bu Sri itu sudah luka itu ya, sudah diabetesnya udah tinggi sekali itu kan, gulanya ya sudah udah mangap-mangap. Secara manusia semua itu keluarganya udah ngumpul, benar gak Bu Sri ya? Semua udah ngumpul, kakak adiknya sudah begini. Ya tinggal tunggu ini. Itu ada juga Budia, kesaksinya Budia ada. Budia sampai bilang, loh orang udah maaf kok dikasih air gula. Saya tuh langsung dapat teks, ambil air gula. Waktu itu Ibu Gembala belum datang. Ambil air gula. Saya doakan Bu Sri itu, katanya Bu Sri dengar ya di kupingnya ya. Ambil air gula. Saya ambil. Budia, loh Mbak gak keselak karena sudah begitu. Saya ada fotonya, saya Bu Sri itu ada loh Bu. Saya foto tuh ada, udah begitu. Saya bilang Tuhan, Engkau masih berikan hidup. Engkau masih percayakan untuk dia boleh hidup, dia hidup. Mujizat Tuhan dan dia akan lebih setia kepada Tuhan. Luar biasa, baru 1-2 kali. Yesus akhirnya dia bisa. Akhirnya dia bisa pulih. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi lukanya, bisa jalan. Sampai sekarang semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena kita hebat, kita bisa, tapi karena Tuhan. Amin saudara, itulah kuasa Tuhan. Harus kita mendemonstrasikan bahwa Allah yang ada dalam hidup saudara dengan saya lebih besar. Amin. Kita harus percaya hari-hari ini. Bagaimana Bapa Yesus berdoa sebagai pelantara kepada Bapa, jangan ambil mereka sebelum mereka bertobat, sebelum mereka mengenal Engkau. Saudara, masih ada saudara kesempatan pagi hari ini. Itu bukan karena saudara bisa, saudara pintar, bukan. Saudara kaya, bukan. Tapi semua karena Tuhan yang beri hidup saudara dengan saya untuk menjadi berkat. Amin. Menyaksikan kepada orang di luar bahwa di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kebangkitan. Hari-hari ini orang-orang merasa takut, khawatir dan cemas dengan keadaan dunia. Tetapi Bapa dengan setia berdoa saudara dengan saya. Tuhan, Bapa jangan ambil mereka sebelum mereka datang kepada Bapa. Salib itu, kadang kita tidak mau dengan salib. Benar gak saudara? Jujur gak? Gak mau Tuhan, gak mau. Saya pun kau berkata, iya gak mau salib itu. Tapi itulah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Kalau saudara hari ini belum mengalami salib, bukan anaknya Tuhan. Benar. Karena apa yang Tuhan sudah berikan, kemenangan di atas kayu salib. Darah yang mahal. Sebab itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur. Oh terima kasih. Tapi jarang. Kalau ada masalah atau persoalan, seberat saya pun juga. Tetapi Tuhan haruskan belajar bersyukur. Belajar menyerah kepada Tuhan. Dia yang mempunyai hidupmu. Dia yang berdaulat atas hidupmu. Kau tidak berhak. Karena kalau kita sekali sudah percaya kepada Yesus, ya tetap salib itu ada untuk menuju kemuliaan.
Oleh sebab itu, jangan lari dari masalah persoalan. Tanya, saya juga ini, tanya Budia, saya pun gak bisa menjawab bagaimana urusan dapat selesai. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Amin. Ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya, Tuhan, pegangan saya secara manusia. Suami udah gak ada Tuhan. Tapi saya percaya saya punya Tuhan lebih dari suami. Suamimu itu Tuhan yang akan memberikan kau hidup. Engkau percaya, jangan engkau susah, khawatir, cemas hari-hari yang ke depan. Aku yang sudah mengasihi, memilihimu. Engkau ada dalam aku ada dalam kamu. Minta di dalam nama Yesus. Dalam Yesus. Amin. Mari saudara, menjadi anak Tuhan hari-hari ini bukan sekedar cuma nama anak Tuhan sebagai Kristen apa ya, yang bukan Kristen yang memang sejati, anak Tuhan yang sejati. Kristen KTP, mari kita belajar bagaimana Bapa engkau dipermuliakan di dalam aku, di dalam salib, dalam kuasa Tuhan, dalam kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Kristus ya, hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Sudah gak bisa lihat, memang kita semua ini orang berdosa. Kalau saya cuma belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, semua kita tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita mempunyai firman dan Roh Kudus, itulah yang dapat mampukan kita untuk dibangun, dibentuk. Tetap selalu kuat di dalam Tuhan. Tetap selalu setia di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu Di Dalam Segala Perkara. Di dalam segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Mari saudara. Saudara mengenal dengan nama Yesus itu. Yesus itu adalah segala-galanya dalam hidup saudara dengan saya. Apa masalahmu? Persoalanmu? Dikatakan bukan buat murid-murid Tuhan Yesus saja. Tetapi saudara dengan saya adalah murid Tuhan Yesus. Ya, kita didoakan, kita dilindungi, dipelihara, dijaga. Dikatakan ya, kita akan diberikan kemuliaan. Waduh, dimuliakan, diangkat pada Tuhan. Agar kita tetap selalu ada di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Segala perkara. Haleluya. Mari sampai pada akhir. Tuhan datang yang kedua kali dan sampai pada Tuhan panggil hidup saudara dengan saya. Haleluya. Penolongku yang selalu setia. Haleluya Yesus. Penolong selalu setia. Amin Yesus. Memenuhi keperluanku. Percayalah, Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu hari-hari ini. Oh, kau butuh apa? Kau butuh apa pada saat pagi hari ini? Kesehatan, kekuatan, apa yang kau perlukan pada pagi hari ini. Haleluya. Penolong setia, memenuhi keperluanku. Nyanyikan lagu ini, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberikan kuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat.
sendiri, kekuatanku, kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Oh, haleluya. Bersamamu Bapa, Ku melewati semuanya. Engkau Bapa yang setia, Tuhan Yesus. Perkenananmu, haleluya. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang Engkau yang bertindak melakukan perkara yang ajaib. Oh, haleluya. Oh, sekali lagi katakan bersamamu Bapa. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Bersamamu Bapa. Kami dapat melakukan perkara yang ajaib. Saya mengundang Ibu Dia untuk berdoa. Lagi bersamamu Bapa, haleluya. Kebenaran firman kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman. Kami mengamenkan pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh bersama Engkau kami boleh melewati segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, menyatakan Engkau sediakan kemuliaan bagi setiap kami milik-Mu. Tapi Tuhan kami harus melalui salib. Tuhan, secara daging kami tidak mau melalui salib. Tapi kami percaya Engkau sudah sediakan pertolongan oleh nama-Mu, oleh kekuatan yang daripadamu Tuhan. Engkau izinkan kami melewati salib. Oh Tuhan, untuk kami beroleh kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami senantiasa menengadah kepadamu. Kami senantiasa memohon kepadamu kekuatan yang daripadamu. Dengan kuasa nama-Mu kami boleh berjalan di dalam dunia ini. Dengan kuat kuasa nama-Mu kami boleh melewati
setiap hari, selangkah demi selangkah kami boleh berjalan di dalam kuasa nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami, rencana-Mu indah bagi kami, milik-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau beracara dan terus berkarya dalam setiap hati kami, milik-Mu, untuk terus mengajar kami, mendidik kami, dan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya Engkau berkenan atas hidup kami dan memberi kami kemuliaan sesuai dengan rancangan-Mu dan tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya.